Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nasyal Sahsabila dari kelas 11 IPA 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu ada pengertian pendapatan nasional dulu melalui 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai perjumlahan nilai tambah dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, yang kedua itu ada pendekatan pendapatan. Nah, kalau pendekatan pendapatan itu, pendapatan yang diterima sama pemilik produksi digunakan buat memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini itu dia tuh pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran pelaku ekonomi baik dalam bidang negeri maupun luar negeri dalam satu periode tertentu. Nah, di sini kita ada manfaat-manfaat pendapatan nasional. Yang pertama itu kita jadi tahu nih struktur perekonomian. Yang kedua kita jadi tahu perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, yang ketiga itu kita jadi tahu perekonomian antar daerah tuh kayak gimana sih. Terus habis itu yang keempat itu membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Yang kelima itu jadi tahu sumber informasi bagi pemerintah. Nah, yang pertama itu ada Gross Domestic Product atau biasa kita singkat tuh GDP atau Produk Domestik Bruto. Dia tuh jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Nah, termasuk yang dihasilkan sama perusahaan asing. Contohnya itu terdapat perusahaan A dari Korea mempunyai cabang di Indonesia. Hasilnya itu juga harus dihitung ke dalam GDP. Nah, kita ketahui rumus GDP itu kita ketahui rumus GDP itu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua itu ada Gross National Product atau bisa kita singkat itu GNP atau Produk Nasional Bruto. Merupakan nilai produk berupa barang jasa yang dihasilkan sama penduduk suatu negara selama 1 tahun. Termasuk yang dihasilkan sama warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya tuh seseorang pria dari Indonesia, dia bakal jual pakaian nih ke Singapura. Hasilnya itu termasuk dalam GNP. Nah, GNP itu menekankan pada aspek kewarganegaraan. Rumusnya itu GNP pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Yang ketiga itu ada Net National Product atau NNP, atau kalau Indonesianya itu produk nasional neto. Hasil dari GNP yang dikurangin sama penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP itu konsep pendapatan nasional yang dilihat dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP itu mencari neto atau nilai bersih suatu produk. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat itu ada Net National Income atau NNI atau bahasa Indonesianya itu pendapatan nasional neto. Nah, NNI ini dia tuh ngitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis tuh rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung itu uang yang diterima sama penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tapi pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Kalau subsidi itu harus ditambahkan karena harga-harganya tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya sesungguhnya, misalnya subsidi BBM, harga pupuk, atau beras. Nah, yang kelima itu ada personal income atau pendapatan perorangan. Personal income itu jumlah pendapatan yang diterima sama setiap orang, tapi harus dikurangi laba yang ditahan. Iuran asuransi, iuran jaminan sosial yang ditambah dengan pembayaran transfer payment. Atau Indonesianya pembayaran perpindahan. Pendapatan perorangan dapat ditulis sebagai rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perorangan. Nah, yang keenam itu ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu dimanfaatkan buat memberi barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi juga pajak
pajak langsung. Nah, pajak langsung itu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pendapatan. Nah, di disposable income ini rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.